Lihatlah yang terjadi di Israel sana, di Al-Aqsa. Zionis Yahudi sekarang sedang euforia. Euforianya apa? Mereka senang luar biasa karena isyarat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. The God who's waited ini telah dekat. Kenapa demikian? Dalam keyakinan mereka, ciri kalau Dajjal akan datang, Dajjal versi kita atau Mesiah versi mereka, ciri dia akan datang apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah, meles, bersih, tidak cacat. Dan ternyata 2 tahun yang lalu sapi ini sudah lahir. Mereka sedang gembira. Kenapa? Raja mereka tunggu-tunggu telah tiba, telah dekat kedatangannya. Tapi belum punya istana. Karena istana yang dijanjikan adalah di atas puing-puing Al-Aqsa. Sementara Al-Aqsa belum hancur sekarang. Padahal sudah tidak kurang ada 300 terowongan di bawahnya. Mereka lupa kalau Allah menjaga Al-Aqsa. Mereka lupa kalau para malaikat menaungi Al-Aqsa sehingga tidak bisa dihancurkan. Nah, sapi inilah yang akan mereka berikan kepada Dajjal. Artinya dalam persepsi mereka, Dajjal sebentar lagi datang. Versi mereka ya. Maka sekarang pembahasan tentang Dajjal dan Imam Mahdi banyak merebak di Eropa. Dan siapakah yang mereka gerakan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini? Tidak lain ternyata yang mereka gerakan adalah para pemuda, Bapak Ibu. Dan ini yang saya khawatirkan. Kita sedikit pun, bahkan barangkali perhamba Allah tidak sempat untuk meniatkan diri untuk berkunjung ke Al-Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa kita ini hampir ada dalam kehancuran. Dan saya melihat sendiri yang menghancurkan itu adalah generasi mudanya, para pemuda dan pemudinya. Mereka ingin segera mendirikan sinagoga atau Bait Solomon. Tapi demi Allah, mereka tidak pernah berhasil. Ya. Kalau kita lihat wilayah Palestina dibikin kumuh, dibikin miskin supaya mereka tidak betah di sana, sehingga dengan mudah diambil dan dirampas oleh Yahudi. Tapi lihat wilayah Yahudi, megah luar biasa, Bapak Ibu. Nangis saya menyaksikan bumi para nabi ini. Ya. Dan dari sinilah kita akan melihat keindahan Al-Quds, bumi para nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Inilah yang akan dibebaskan berikutnya oleh Erdogan. Dan inilah Masjid Umar. Di masjid inilah Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa ketika beliau membebaskan Al-Quds. Pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan memberikan kunci Yerusalem ini kepada siapapun, hatta kepada Umar bin Khattab, melainkan jika Umar datang ke sini langsung menerima kunci ini dari tangan saya. Maka Umar menyatakan, aku akan datang. Ketika Umar diberitakan, Umar bin Khattab datang diberitakan ke Al-Quds ini, takut tuh orang-orang Romawi dan orang Yahudi. Karena biasanya para penakluk, mereka selalu membantai rakyat lemah yang mereka taklukkan. Maka mereka bersembunyi ketakutan dibantai oleh umat Islam. Umar paham itu. Maka ketika Umar bin Khattab memasuki Al-Aqsa, di Al-Aqsa ini Umar berkata dengan tegas, sebagaimana ketika Fathul Mekah, man dakhala hadzal masjid fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke masjid ini, maka dia aman. Dan barang siapa yang menjaga ketentraman dan kedamaian sepanjang dia aman di bumi ini, maka dia bebas tinggal di Al-Aqsa. Siapapun dia, Yahudikah, Nasranikah, apalagi Muslim. Maka pendeta Sophronius keluar menghampiri Umar bin Khattab, melambaikan tangan. Selamat datang wahai jenderal yang baik hati. Umar pun melambaikan tangan kepada pendeta Sophronius, lalu berjabat tangan dan berangkulan syahdu luar biasa. Inilah pembebasan Al-Quds oleh Umar bin Khattab tanpa tetesan darah. Apakah ini yang kalian sebut teroris, wahai para sekuleris? Tidak ada. Maka kemudian rakyat Romawi, orang Nasrani, Yahudi keluar semua melambaikan tangan pada Umar bin Khattab. Bahagia mereka, tentram mereka tinggal di sana. Ini bukti jika khilafah atau Islam memimpin dunia. Tidak ada pembantaian, tidak ada perang. Betul? 1315 tahun Islam memimpin dunia. Sejak 610 Rasulullah diutus sampai Turki Utsmani 1924. Tunjukkan, adakah umat Islam membantai orang-orang non-muslim? Tidak ada. Adakah perang dunia terjadi? Tidak. Justru sekarang terjadi perang dan pembantaian pada manusia di saat Barat memimpin dunia.
Kapan Imam Mahdi akan diutus? Jika wafatnya seorang raja, lalu 3 anak putra mahkotanya mereka, 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Yaktatilu salah satu inda Kanzikum, akan berperan 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kanzikum itu bah Ka'bah. Setelah wafatnya seorang raja. Ya, jadi akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram, Pak, setelah wafatnya seorang raja. Dan kita tahu raja terakhir penguasa Mekah dan Madinah ini adalah Raja Salman. Bagaimana kondisi Raja Salman sekarang? Masya Allah. Ada 3 putra mahkota yang sekarang berebut, antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef, dan Khalid bin Farhan. 3. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan datang? Dan Imam Mahdi datang diutus di musim haji, Pak. Fayamkusu fil alam sab'an al thamaniyan, yakni hajjajan. Beliau akan tinggal di muka bumi antara 7 sampai 8 tahun musim haji. Berarti dimulai di Baitul Kubro oleh umat Islam dunia di musim haji. Musim haji sebentar lagi kan? Dan yang membayat kepadanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang sedikit mereka yang beribadah haji saat itu. Wa adadul ladina yubayyunau ka'adadi ahli Badarin. Dan mereka yang berbaiat kepadanya, yang bersumpah setia tunduk taat kepadanya, sejumlah pasukan Badar, Bu, hanya 313 sampai 315 orang. Kok bisa sedikit orang ibadah haji padahal di zaman sekarang mayoritas? Karena ada satu wabah yang membuat kita terhalang beribadah haji. Wabah apa, Bapak Ibu? Apakah Imam Mahdi akan diutus tahun ini? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Nanti saya diserang lagi sama para haters. Cocok logi itu. Ya, Bapak Ibu, wallahu a'lam. Artinya, semua ini membuat stimulus kuat bagi kita. Betapa kita telah dekat pada peristiwa-peristiwa besar. Inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribah. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timurnya hingga ke baratnya. Wa'atani al-kanzain. Dan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka. Al-ahmar wal-abyadu. Pusaka merah dan putih. Sekali lagi Rasulullah menyebutkan pusaka merah dan putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku saya belum mulkuha, akan sampai kembali kekuasaannya di akhir zaman. Mazawaliya minha, dari apa yang Allah lipatkan. Artinya di akhir zaman umat Islam akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, semua negara sudah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal satu yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan itu kalian, Indonesia. Allahu Akbar. Maka jika Erdogan syahid sebelum Al-Aqsa dibebaskan, kita yang akan melanjutkan. Siap melanjutkan? Mana para pemuda? Siap melanjutkan? Baik, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kecintaan Muslim Palestina. Mereka menunggu kedatangan kita untuk membebaskan Al-Quds. Ini kata Allah, jika kalian menguasai dunia, hari itulah kami akan mengibarkan bendera kami setinggi-tingginya. Allahu Akbar. Kita sambut apa yang menjadi cita-cita Erdogan. Dan ini adalah tugas para pemuda. Karena setiap kali Allah menzahirkan Islam di muka bumi, setiap kali tauhid Allah tegakkan, maka para pemuda selalu berada di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, mereka pemuda. Ashabul Rayatis Sud, mereka pemuda. Maksudnya Ashabul Uhdud, dia seorang pemuda. Waddah. Dan para nabi pun diutus ketika usia muda. Dan Muhammad Al-Fatih seorang pemuda. Dan Imam Mahdi pun seorang pemuda. Maka saya yakin pemuda Indonesia lah yang akan berada di barisan terdepan dari barisan Taifah Mansurah, satu dari 3 pasukan yang akan membebaskan Al-Quds. Dan jika Al-Quds sudah kita bebaskan, dan jika panji Islam berkibar di bumi Al-Quds, maka kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dan kepala kita.